شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baik mukminin maupun muslimat, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tak hanya kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi juga dalam perintahnya Allah, sallu wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dan bersalamlah kalian, memberi salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah. Maka dalam suatu hadis diriwayatkan, kalau kita memberikan salam kepada Rasulullah, ini tadi adalah ayat Quran, artinya Rasulullah walaupun secara jasad dia sudah tidak nampak, tapi dia menjawab salam bagi orang-orang mukmin. Salam itu apa isinya? Isinya adalah doa. Artinya kalau kita memberikan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, salam sejahtera, salam keselamatan bagimu wahai Rasulullah, maka Rasulullah pun akan menjawab salam kita, assalamu alaikum ummati, akan menjawab salam umatnya. Artinya kita akan mendapatkan doa dari orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita, dari Nabi Adam sampai sekarang, tak pernah Allah sedikit pun kehilangan nikmatnya, kehilangan rezekinya, kehilangan kekuasaannya untuk memberikan nikmatnya kepada kita. Maka ini adalah karunia terbesar, kita menjadi umatnya Rasulullah SAW dan menjadi umatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi dengan kita bersyukur kepada Allah ini, la in syakartum la azidannakum, akan Allah tambah nikmat-nikmat yang ada dari kita. Tetapi kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tak mampu kita menghitungnya. Maka pada bulan ini juga kita sampai pada bulan yang diagungkan oleh Allah. Hari ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, sesungguhnya aku telah menciptakan 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Muharram, bulan Rajab. Maka kita termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita berjumpa saat ini. Ada orang yang kemarin mungkin 2 bulan, 1 bulan sebelum ini dia sudah dipanggil menghadap Allah, tapi kita saat ini bersyukur kepada Allah masih ada nyawa kita di badan kita. Kalau saya lihat di sini jamaahnya sudah tua-tua, artinya sudah diintai-intai malaikat ini. Ya, insyaallah. Artinya mari kita bersyukur kepada Allah, disampaikan masih ada nyawa kita di badan kita, maka ini adalah karunia Allah. Hadza min fadlillah, ini adalah karunia Allah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka di bulan Muharram ini kita dapati, kalau kita lihat peristiwa Muharram ini, kenapa ada kalender Hijriah? Ya, dulu ketika pada zaman Rasulullah belum ada namanya kalender Hijriah. Maka saat itu pada pemerintahan setelah Rasulullah meninggal, maka digantikan oleh khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, maka digantikan oleh Umar bin Khattab. Maka saat itu di pemerintahan Umar bin Khattab, maka terjadilah ada namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian dia menerima surat dari kerajaan yang lain, tetapi isi dalam surat itu bukan, tidak ada tahun hijriahnya. Maka saat itulah bagaimana seorang Umar bin Khattab
seorang Umar bin Khattab yang terkenal dengan ototnya yang keras, dengan wataknya yang temperamen, tetapi juga dia perintahkan kepada sahabatnya untuk bermusyawarah menentukan pendapat itu. Bagaimana kalau kita buat kalender Islam? Akhirnya lah terjadi saat itu beberapa usulan dari para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kalender hijrah ini kita buat saat dimana yaitu lahirnya Rasulullah? Maka saat itu tak disepakati, karena kalau kita membuat kalender ini sesuai dengan lahirnya Rasulullah, maka saat itu orang di zaman saat Rasulullah lahir saat itu masih terjadi maksiat-maksiat, artinya belum sempurna Islam turun. Maksiat masih merajalela, orang judi masih berjalan, mabuk, berzina masih ada, maka saat itu tak disetujui. Akhirnya pendapat yang lain, gimana pendapatnya? Akhirnya mereka memilih pendapat, bagaimana kalau kita pilih menentukan kalender hijrah ini berdasarkan turunnya wahyu. Ada yang mengatakan berdasarkan wafatnya Rasulullah, ya. Kemudian juga di situ tak setuju mereka, karena saat itu ketika awal turunnya wahyu, maka saat itu juga belum mengalami perubahan, maka yang saleh hanya pada diri Rasulullah sendiri. Kemudian saat itu juga ada usulan yang lain, bagaimana kalau kalender hijrah ini kita tentukan berdasarkan hijrahnya Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka saat itu disepakati, maka kalender hijrah ini berdasarkan hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Saat itu kota Makkah bukan bernama kota Madinah Al-Munawwarah, tetapi bernama Yathrib, kota tandus yang belum ada keberkahan di situ. Tetapi setelah Rasulullah hijrah membawa risalah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tanah itu menjadi tanah Madinah Al-Munawwarah, tanah yang diberkahi oleh Allah, tanah yang di sana diberikan cahaya oleh Allah. Maka saat itu Rasulullah hijrah ke Madinah, maka itulah yang menjadi ketentuan awal 1 Muharram ini, menandakan bahwa di bulan Muharram ini Rasulullah SAW hijrah membangun peradaban di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka juga kalau kita dapati saat ini juga ada namanya kalender Masehi. Ya, orang mengira bahwa kalender Masehi itu adalah lahirnya, berdasarkan lahirnya Nabi Isa alaihi wasallam. Maka itu adalah tuduhan yang tidak benar. Maka kalau kita lihat sejarahnya bagaimana kalender Masehi itu dibuat, maka pada zaman dulu ada namanya, pada Kaisar Romawi ada namanya Kaisar Julian. Kaisar Julian itu dia sudah membuat kalender, ya, membuat kalender. Kemudian setelah itu maka kalender yang dibawa oleh Julian itu maka diawali dari bulan Januari. Januari itu diambil dari berhala. Ada namanya berhala Januari. Dan berhala itu memiliki 2 wajah, satu wajah ke depan, satu wajah lagi ke belakang. Artinya menatap masa yang akan datang dan menatap yang masa lalu. Maka kalender itu diawali dari bulan Januari. Kemudian setelah itu kalender itu masuk dia ke Vatikan. Setelah itu di sana ada namanya Paus Gregorius namanya. Paus Gregorius. Maka Paus itu dia beragama Kristen. Maka di sanalah sejarahnya kenapa kalender itu dikenal kalau sekarang itu dengan Masehi. Karena mereka lah yang mengadopsi dari kalender Gregorius. Maka kalau kita kenal, yang benar adalah orang-orang Barat. Mereka tak menyebutnya Masehi, tetapi kalender Gregorian. Ya, kalau kita cari di Google nanti ada kalender Gregorian. Itu kalender yang 1 Januari, Februari itu. Maka mereka tak menyebut Masehi tetapi Gregorian. Maka itulah sejarahnya di bulan Muharram ini.
Maka kenapa ini bulan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kemuliaan bagi Allah? Ternyata di bulan ini banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung, dan ini diterangkan beberapa hadis. Maka saat ini juga ketika Rasulullah SAW dulu orang-orang Quraisy itu mereka puasa pada bulan Muharram pada tanggal 10 Ashura. Maka saat itu jadi ada tuduhan yang mengatakan bahwa Rasulullah meniru orang Yahudi berpuasa. Itu adalah tuduhan yang tidak benar, bahwa syariat Nabi ketika Nabi belum hijrah ke Madinah, maka Nabi juga sudah berpuasa 10 Muharram. Maka ada yang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Rasulullah bertanya kepada mereka, "Maza taf'al?" Apa yang kalian lakukan? Maka mereka menjawab, "Hadza yaumus salih." Hari ini adalah hari yang baik. Najjahallahu Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini adalah kami memperingati bahwasanya Musa alaihi wasallam dia diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dan seluruh bala tentaranya. Maka saat itu orang-orang Yahudi mereka berpuasa. Orang Yahudi ini kalau kita lihat, dia memiliki nabi namanya Nabi Musa. Kemudian nanti dia memiliki dari Harun, keturunan Harun. Harun keturunan dari Imran. Imran keturunan dari Ya'qub. Ya'qub keturunan dari Ishaq. Ishaq keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Maka orang-orang Yahudi ini mereka dulu sangat sekali menghormati Nabi Musa alaihi wasallam. Akhirnya untuk menghormati itu mereka puasa pada 10 Ashura. Maka Rasulullah memerintahkan, "Ana ahaqqu minhum." Aku lebih berhak daripada kalian. Aku lebih dahulu puasa dibandingkan kalian. Jadi yang mengatakan bahwa Rasulullah mengikuti orang-orang Yahudi itu puasa, itu adalah tidak benar, karena Nabi puasa lebih dahulu dibandingkan mereka. Maka kata Rasulullah untuk membedakan antara puasa orang Yahudi dengan orang Islam, khaliful Yahud, yaitu satu hari sebelum tanggal 10 Muharram diperintahkan untuk puasa, atau satu hari setelah Muharram. Maka itulah yang terjadi ketika Nabi hijrah. Maka fa'amara bisiyamih, memerintahkan para sahabatnya juga berpuasa. Maka ini puasa yang menjadi muakkadah, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sebelum turunnya, yaitu perintah wajib puasa Ramadan. Maka saat turun perintah puasa Ramadan, maka puasa Ashura ini menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, yang ditekankan. Maka saat itu juga banyak sekali hikmah di antara Muharram ini. Dalam riwayat lain, ketika Nabi Adam alaihi wasallam dia melakukan kesalahan, bukan berdosa tapi melakukan kesalahan. Akhirnya Nabi Adam alaihi wasallam berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, menangis, "Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah aku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Maka saat itu dosa itu, kesalahan itu baru diampuni. Dalam suatu riwayat pada tanggal 10 Muharram. Maka juga kalau kita lihat ada nabi, yaitu Nabi Nuh, yang dia da'autu qaumi laila wa nahara, dia berdakwah kepada kaumnya siang hari dan malam hari. Kalau kita lihat nabi kita Nabi Muhammad, ini dia berdakwahnya kebanyakan itu pada siang hari, dan malam harinya untuk ibadah. Tetapi lihatlah bagaimana Nabi Nuh diuji oleh Allah. Da'autu qaumi laila wa nahara, aku berdakwah kepada kaumku laila wa nahara, malam hari dan siang hari. Tapi pengikutnya hanya sedikit. Kira-kira dalam 10 tahun itu pengikutnya hanya 1. Ya, kalau ada orang yang nyalek anggota dewan, ternyata yang nyoblos 1, kira-kira gimana? Frustasi atau enggak ya? Stres ya. Ada calon presiden, seluruh Indonesia ini nyoblos cuma 1. Bagaimana kira-kira? Ya.
Maka saat itu Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah, yaitu membuat kapal. Maka saat itu orang-orang mengira bahwa Nabi ini gila. Saat itu ia membuat kapal bukan di lautan tetapi di daratan. Gila Nabi Nuh ini. Maka saat itu Nabi Nuh mengajak istrinya, mengajak anaknya, tapi tak ada yang mau ikut Nabi Nuh. Maka saat itu, ya bunayya, wahai anakku, maka ikutlah aku ke kapal, engkau akan selamat. Tapi lihatlah jawaban dari anaknya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi ke gunung wahai ayah, maka gunung itu akan menyelamatkanku daripada kapal yang engkau buat. Maka saat itu Allah turunkan banjir kurang lebih 6 bulan. Maka saat itu apa kesombongan dari anaknya? Ternyata gunung yang dikira tinggi, gunung yang dikira menyelamatkan dia, tak bisa menyelamatkannya. Maka Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Maka saat itu juga tatkala diselamatkan Nabi Nuh itu juga terjadi pada bulan Muharram, 10 Muharram. Ada juga Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang dia tatkala itu berdakwah kepada ayahnya, attakhidhu asnaman alihah, wahai ayahku, kenapa engkau buat berhala ini dan engkau sembah? Attakhidhu asnaman alihah, wahai ayahku, kenapa engkau sembah? Maka saat itu jawaban dari seorang ayahnya, wahai anakku, wahjurni maliya, pergilah jauh. Kalau engkau tak pergi jauh, maka aku akan lempari engkau dengan batu. Wahjurni maliya. Saat itu Nabi Ibrahim alaihi wasallam, ujian yang pertama dalam hidupnya adalah kalau kita berdakwah kepada keluarga kita, enak menasehatinya. Kalau kita berdakwah kepada orang lain, enak menasehatinya. Kayak saya ini, enak menasehatinya. Tapi kalau berdakwah kepada istri, berdakwah kepada anak, ini kadang-kadang kita lah yang didakwahinya. Maka inilah ujian terbesar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian yang pertama adalah ayahnya sendiri. Maka sa'astaghfiru laka ya abati, aku akan memintakan ampun kepada Allah wahai ayahku. Maka itulah bagaimanapun Nabi Ibrahim tak pernah ia durhaka kepada orang tuanya. Maka saat itu diperintahkan Nabi Ibrahim, tatkala Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, maka ditangkaplah Nabi Ibrahim. Tangkap Nabi Ibrahim, kita eksekusi, karena dialah yang satu-satunya yang menghancurkan berhala. Saat itu maka diperintahkan, harriquhu, bakar Nabi Ibrahim. Saat itu ketika dibakar, maka Allah katakan, ya nar, wahai api, kuni bardaw wa salama, jadilah kalian dingin, jadilah engkau dingin, wa salama, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Lihatlah bagaimana Allah menggunakan kata salama. Kalau Allah tak menggunakan kata salama, Nabi Ibrahim terbakar karena api itu panas, karena api itu menghanguskan. Tapi lihatlah bagaimana Allah, kuni barda, api yang sejatinya panas, rubahlah kalian menjadi dingin, jadilah kalian dingin, wasalama, dan selamatkan Nabi Ibrahim, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kalau dia tak menggunakan kata salama, maka yang dingin, maka Nabi Ibrahim mati kedinginan. Akhirnya itulah hikmahnya Allah menggunakan kata salama, menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maka saat itu juga peristiwa itu dibakarnya, diselamatkan Nabi Ibrahim, itu juga terjadi pada 10 Muharram. Ada juga Nabi namanya Nabi Ayub, yang dia tertimpa penyakit yang sangat dipandang oleh masyarakatnya, dipandang oleh kaumnya sangat menjijikkan. Saat itu juga apa yang diajarkan, apa yang dia minta kepada Allah, yang dia minta kepada Allah adalah, Rabbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, massaniyad durra, aku telah tertimpa penyakit, anta arhamar rahimin, maka engkau wahai Allah maha mengetahui, maha penyayang, maha pengasih wahai Allah. Nabi Ayub tak minta disembuhkan oleh Allah. Nabi Ayub tak minta, ya Allah sembuhkan aku, sembuhkan penyakitku ini.
aku malu dengan kaumku. Maka saat itu Nabi itu tak minta disembuhkan, tapi dia bagaimana? Dia sadar, wahai Allah, mungkin ini karena kesalahanku, mungkin ini karena dosaku. Maka dia doa, Rabbi inni masaniyad durra wa anta arhamur rahimin. Maka engkaulah penyayang, wahai Allah, engkau tahu aku ini tertimpa penyakit, engkau yang memberikan penyakit dan engkau juga yang menyembuhkan penyakit. Maka saat itu juga disembuhkan oleh Allah, yaitu pada 10 Muharram. Kemudian kalau kita lihat ada Nabi Yunus. Nabi Yunus yang juga dia berdakwah kepada kaumnya, tapi para kaumnya membenci dirinya, menghina dirinya. Maka saat itu ia sedang berlabuh ke laut. Kemudian saat itu kapal itu terjadi kerusakan. Akhirnya bermusyawarah saat itu bagaimana cara mengatasi ini, karena kapal ini kapasitasnya sudah melebihi kapasitas. Akhirnya bermusyawarah, diundilah saat itu nama. Siapa yang muncul nama itu maka dia akan dicampakkan ke laut. Maka saat itu diundi, maka muncullah nama yaitu Nabi Yunus. Maka kan ini tak benar ini. Akhirnya diundi lagi. Setelah 3 kali diundi, yang muncul adalah nama Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus dilemparkan ke laut, dicampakkan ke laut. Akhirnya dimakan, diperintahkan oleh Allah ikan itu untuk menelan Nabi Yunus. Maka saat itu Nabi Yunus terjadi mengalami kegelapan dalam perut ikan, kegelapan cahaya matahari, dan kegelapan bagaimana ia tak merasakan udara, tak merasakan nafas yang enak. Saat itu juga ketika Nabi Yunus itu dilemparkan oleh ikan itu, dimuntahkan oleh ikan itu ke darat, maka itu juga terjadi pada 10 Muharram. Ada juga Nabi, yaitu Nabi Musa, yang sudah kita kenal tadi, Nabi Musa yang ia dikejar oleh Fir'aun, satu-satunya manusia yang mengaku Tuhan adalah Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka saat itu terkejut setan itu. Terkejut setannya. Wah, aku aja tak berani mengaku Tuhan. Kamu berani mengaku Tuhan. Berarti kamu lebih hebat dari aku, kata setan gitu. Ya. Saat itu juga Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Idrib bi'asakal hajar. Pukullah lautan itu. Fanfajarat minhu 12 aina. Maka akan muncul di sana, yaitu lautan itu akan terbelah dan akan muncul di sana 12 mata air. Ya. Kalau kita lihat di antara Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, mukjizat mereka sekarang sudah tak dinampakkan oleh Allah. Maka mukjizat yang saat ini dinampakkan oleh Allah adalah mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Kalau kita lihat pembakaran Nabi Ibrahim ada di Turki, tapi tak begitu nampaklah pembakaran itu. Bahkan kata kawan saya yang di Turki itu, hasil dari pembakaran abu-abu itu, dia menjadi ada salah satu ikan di situ. Nah, di situ masyarakat itu meyakini di Turki itu tak boleh ikan itu dimakan, karena mereka meyakini ikan itu adalah hasil dari arang-arang dari bakaran Nabi Ibrahim AS, dan air itu hitam sampai sekarang. Ya, air itu ada di Turki. Bahkan bagaimana tempat Nabi Ibrahim dilemparkan ke tempat pembakaran itu masih ada sekarang di Turki. Tapi begitu tak sempurna, artinya tinggal bekas-bekasnya saja. Maka kalau kita lihat mukjizatnya Nabi Musa ini mukjizatnya apa? Bisa membelah laut. Kalau Nabi Isa mukjizatnya menyembuhkan orang yang sakit atau menghidupkan orang yang mati. Mukjizat itu sudah tidak ada. Maka yang sekarang dahsyatnya bagaimana Allah berikan kita seorang Rasul, Sayyidina wa Maulana Muhammad, pemimpinnya para Rasul semuanya, yang diabadikan mukjizatnya sampai sekarang. Maka itulah yang kita akan kaji pada kesempatan kali ini adalah Al-Quran itu adalah sumber peradaban dunia. Kalau kita lihat
Betapa banyak kalau orang-orang barat mereka mengira bahwa peradaban itu ada ketika pemerintahan Umar bin Khattab, pemerintahan Utsman, Ali, kemudian turun nanti ada pemerintahan Bani Umayyah. Nah, di Bani Umayyah itu ada seorang raja yaitu Ja'far. Seorang Ja'far itu dia yang pertama kali bagaimana menyelamatkan ilmu pengetahuan, menerjemahkan banyak kitab, kemudian kitab itu diabadikan di perpustakaan-perpustakaan di kerajaan itu. Kemudian tumbang kerajaan itu, maka selanjutnya adalah Bani Abbasiyah yaitu Harun ar-Rasyid. Dia juga cinta dengan ilmu pengetahuan, maka dikumpulkan saat itu lembaran-lembaran ilmu pengetahuan, dibuatlah perpustakaan. Maka saat itu juga ada suatu negara yang dia menghancurkan ilmu pengetahuan. Lihatlah bagaimana negara itu sekarang. Kalau kita lihat ada namanya dulu Mongol ya. Mongol itu ada negara Ulaanbaatar namanya. Dan sampai sekarang kata orang-orang barat, kemajuan seorang di negara adalah tatkala ada KFC. Menurut peradaban orang barat, suatu negara itu memiliki kemajuan peradaban yaitu tergantung ada atau tidaknya KFC di suatu negara itu. Nah, makanya di Mongol itu tak ada KFC ya. Saking rendahnya dia, akibat dia menghinakan kitab-kitab, menghancurkan kitab-kitab itu, menenggelamkan kitab-kitab itu, menenggelamkan ilmu pengetahuan. Maka kita ini akan dimuliakan oleh Allah sesuai dengan ilmu pengetahuan. Walladzina utul ilma darajat. Kita akan ditingkatkan, dinaikkan derajat kita sesuai dengan ilmu pengetahuan. Maka rangkaian majelis ini adalah dalam rangka ini adalah untuk belajar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Maka ini sering-sering hadir begini, ajak kawan-kawan semuanya satu kampung kita ajak ke sini mudah-mudahan. Maka ilmu pengetahuan itu adalah sumber peradaban. Maka kalau kita lihat sumber ilmu pengetahuan itu ada di Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka yang diajarkan pertama adalah ilmu pengetahuan. Subhanaka, maha suci Engkau wahai Allah, la ilma lana, kami tidak ada ilmu wahai Allah, illa ma 'allamtana, kecuali Engkau yang memberi ilmu, kecuali Engkau yang mengajarkan ilmu kepada kami. Ya. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka inilah ilmu pengetahuan. Sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Maka kalau kita lihat, Al-Quran itu adalah sesuatu barang yang sangat berharga sekali. Maka kalau kita memainkan Al-Quran, kalau kita merendahkan Al-Quran, maka Allah akan merendahkan hidup kita. Kalau kita meninggalkan Al-Quran, maka Allah akan tinggalkan kita. Maka kunci peradaban dalam Islam itu adalah adanya masjid atau tidak di suatu kampung itu. Maka peradaban umat Islam ini kalau di suatu kampung itu tak ada masjid, maka masih terbelakang dia. Maka yang punya harta mari bangun, hartanya infakkan ke masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa, barang siapa yang dia membangun masjid karena ketakwaan karena Allah, maka Allah akan bangunkan dia istana di surga. Kalau dia memiliki harta, dia infakkan untuk bangun rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid. Wa amana billah, dia beriman kepada Allah. Wa aqama shalah, dia menunaikan salat. Wa ata zakah, dia mengeluarkan zakat, mengeluarkan hartanya. Wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat janji Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka orang itu termasuk orang-orang yang mendapatkan muhtadin, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita di dunia ini kita akan mudah kalau kita diberikan petunjuk oleh Allah. Kita ini hidup akan mudah kalau kita diberi petunjuk oleh Allah. Maka ada orang yang dia bergelimang harta tapi hatinya tak pernah bahagia, tak pernah menikmati bagaimana ayam karena dia kena penyakit, tak pernah bagaimana dia menikmati gula karena dia terkena penyakit. Tapi kalau kita punya harta, kita menjadikan itu amal kebaikan, amal saleh, kita infakkan, kita sedekahkan, maka itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka di akhirat kelak akan ada orang yang dia berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau hidupkan aku ketika aku ini sudah meninggal dunia, maka engkau hidupkan aku, laula akhartani ila ajalin qarib, walaupun hanya sebentar, fa asaddaqa wa akun minas salihin, ya Allah, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang salehah. Maka itulah tak ada penyesalan bagi orang yang nyawanya sudah di tenggorokan. Maka kalau kita lihat, mati ini adalah sesuatu peristiwa yang sangat mengerikan. Bahkan dalam suatu riwayat ada yang mengatakan ketika sakaratul maut itu seperti di sayat-sayat atau dikelupasi kulitnya seperti kambing. Maka kalau kita lihat beberapa orang yang dia sakaratul maut ini, banyak sekali ada yang dia mudah karena dia dulu hidupnya selalu taat kepada Allah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Maka ada juga orang-orang yang dia kafir, ada orang-orang yang dia durhaka kepada Allah, maka Allah akan campakkan dia ke api neraka. Maka inilah tak ada gunanya kita hidup dunia ini beramal, tetapi hujung hidup kita adalah mati su'ul khatimah. Maka inilah kita berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah, tutuplah usia-usia kami ini dengan husnul khatimah. Tak ada gunanya kita salat, tak ada gunanya haji, tapi ketika kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka puncak peradaban umat Islam ini adalah bagaimana masjid-masjid ini digalangkan, bagaimana masjid ini dibangun. Inna awwala baiti wudi'a linnas, Allah katakan bahwa bangunan yang pertama dibangun adalah masjid. Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid, menandakan bahwa masjid adalah pusat peradaban dunia. Bahkan ketika Rasulullah SAW di Madinah, Rasulullah SAW bersabda, la tuftihannal Konstantiniyah, kelak kalian di peninggalanku ada orang yang dia membebaskan Konstantinopel, yang menaklukkan Konstantinopel. Maka saat itu sahabat berlomba-lomba ingin mewujudkan impian Rasulullah. Salah satu sahabat yang berlomba itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat tatkala itu yang Rasulullah menginap di rumahnya, mendapatkan kemuliaan. Rasulullah menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Orang semua ingin Rasulullah menginap di rumahnya, maka tak mungkin Rasulullah menginap di rumahnya. Maka saat itu Rasulullah pintar cerdas, akhirnya Rasulullah memerintahkan untanya, akhirnya unta itu berjalan dan berhenti tepat di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka saat itu Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat yang semangat dengan Islam, semangat membantu Rasulullah berdakwah. Saat itu juga pergi Abu Ayyub Al-Ansari ini dari Madinah ke Turki. Kalau kita lihat berapa jaraknya itu, berjalan kaki. Akhirnya saat itu belum tertaklukkan Konstantinopel. Akhirnya tahun-tahun berganti, silih berganti, bulan ke hari. Akhirnya datanglah pemimpin, yaitu Sultan Muhammad Fatih. Akhirnya ditaklukkan Konstantinopel. Maka kata Rasulullah, fala ni'mal amiru amiruha, dan sebaik pemimpin adalah pemimpin itu, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, dan sebaik-baik prajurit adalah prajurit itu. Maka kata Rasulullah, maka itulah Sultan Muhammad Fatih ini menjadi kemuliaan. Maka setelah lama
Sultan Ahmad Fatih ini membuli sebuah gereja, kemudian gereja itu juga dibangun menjadi masjid. Kemudian datanglah saat itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang munafik, yaitu Kemal Atatürk. Kemudian masjid yang tadi yang sudah dibeli oleh Sultan Ahmed, maka dirubahlah menjadi museum. Maka tak lama akhirnya Allah berikan anugerah, yaitu dari seorang pendidikan, yaitu sebuah institusi, yaitu lahirnya ada namanya pendidikan khatib, imam dan khatib. Salah satu murid di antara pendidikan imam dan khatib itu adalah Erdogan. Maka terjadilah di pemerintahan Erdogan tak lama kemarin, museum yang selama ini dijadikan masjid, yang selama ini dijadikan museum, akhirnya dihidupkan kembali oleh Erdogan. Maka itu disebut dengan Masjid Hagia Sophia. Maka saat itulah kunci peradaban dunia, yaitu di masjid. Maka tantangan saat ini adalah kita melihat masjid-masjid sekitar kita megah, masjid di sekitar kita ini mewah, ber-AC, tapi isinya kira-kira berapa orang? Ya, kalau di kampung-kampung itu masih miris. Seorang kakek azan iya dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat juga iya, imam juga iya, makmum juga iya dia. Ya. Maka inilah tantangan bagi kita saat ini. Juga ada di Lampung ini, namanya seperti di Turki, dia melatih imam dan khatib. Itu di mana? Di Akademi Dakwah Indonesia Lampung. Nah, ini ada murid-murid kita. Ya, itu juga diajarkan imam, diajarkan dia khutbah. Keluar dari Akademi Dakwah bisa khutbah, bisa imam. Inilah nanti mereka yang akan memenuhi masjid-masjid yang kosong-kosong di perkampungan, mereka yang akan berdakwah di masyarakat pedalaman, mereka yang akan berjuang. Kalau kita tak mampu kita berjuang seperti mereka, maka harta kita berikan. Kita bantu pendidikan Islam, kita bantu pendidikan yang menolong agama Islam. Maka inilah peradaban dunia diawali dari masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid ini adalah di antara sentral kita mendapatkan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama kali dia mendapatkan keridhaan Allah, siapa mereka? As-sabiqunal awwalun minal muhajir wal ansar. Itu orang-orang as-sabiqunal awwalun radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Maka mereka mendapatkan keridhaan oleh Allah. Orang yang dia hijrah bersama Rasulullah dan orang yang menolong membantu Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah saat itu di hari Kamis, ada namanya sahabat saat itu suku Quraisy, ya, ada namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini dibangun oleh kakeknya Rasulullah SAW, yaitu Qusay. Saat itu karena orang tak suka kepada Rasulullah, akhirnya mereka rapat. Saat itu rapat dipimpin oleh Umar bin Hisham. Oleh siapa ibu? Umar bin Hisham pada hari Kamis. Maka dibukalah rapat. Mari kita buka rapat ini, tapi tak pakai basmalah kayak gitu. Ya. Akhirnya dibuka rapat. Bagaimana cara kita melenyapkan Rasulullah, menghancurkan dakwah Rasulullah? Karena kalau dibiarkan, Rasulullah ini akan menghancurkan, akan mencerdai, akan menistakan agama kita, kata orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Akhirnya saat itu terjadilah rapat musyawarah. Orang-orang jahat pun musyawarah, rapat, tak main hakim sendiri. Akhirnya dipimpin oleh Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham ini? Abu Janda, Abu Jahal, ya, bukan Abu Janda. Abu Jahal, ya, dipimpin oleh Abu Jahal. Saat itu ada yang berpendapat, bagaimana kalau kita membunuh mencampakkan Rasulullah, membuang Rasulullah, yaitu ke sesuatu tandus negeri yang tandus kering.
saat itu mereka berpendapat kita tak akan bisa menghancurkan Rasulullah seperti itu, karena kalau kita buang Rasulullah akan berdakwah di sana, maka akan banyak pengikutnya. Maka saat itu juga pendapat itu ditolak. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengusul, akhirnya ada yang usul, yaitu bagaimana kalau kita mengurung Rasulullah dalam kotak, mencampakkan dia di Ka'bah sampai Rasulullah mengering di situ, sampai mati di situ. Akhirnya mereka berpendapat tak bisa kita lakukan itu, karena Rasulullah ini karismatik, pengikutnya banyak, nanti ngamuk orang-orang itu, suku-suku di antara yang lain. Akhirnya mereka berpikir bagaimana cara, tak selesai saat itu ada pendapat lagi, akhirnya dipilih pendapat lagi. Bagaimana kalau kita bayar pembunuh bayaran, ya, membayar pembunuh bayaran, kita pilih pemuda yang paling kekar, pemuda yang paling kuat untuk membunuh Rasulullah. Saat itu pendapat itu ditolak oleh Umar bin Hisham, oleh Abu Jahal. Kenapa? Saat itu kalau kita bunuh Rasulullah, maka kabilah-kabilah yang lain akan mengamuk, karena Nabi Muhammad ini adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Kalau orang Nasrani tak suka kepada Rasulullah, orang Nasrani itu nabinya Nabi Isa. Nabi Isa keturunan dari Bunda Maryam. Bunda Maryam keturunan dari Imran. Imran keturunan dari Yahuza. Yahuza keturunan dari Ya'qub. Ya'qub keturunan dari Ishaq. Ishaq keturunan dari Ibrahim. Kemudian Rasulullah keturunan dari Abdullah. Abdullah keturunan dari Abdul Muttalib. Kemudian masuk nanti ke Adnan, Qusay, kemudian Ismail alaihi wasallam. Jadi tiga nabi ini dia berjalur kepada Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Maka itulah saking kalau kita lihat dakwahnya Nabi Ibrahim, saking ia dakwah diuji dengan berbagai rintangan, diuji dengan berbagai peristiwa yang sangat berat, maka lihatlah dalam salat pun kita baca doakan Nabi Ibrahim, Allahumma shalli ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi, dan keluarganya juga wa ala alihi. Kenapa wa ala alihi? Kenapa? Karena keluarganya juga dia merasakan bagaimana ujian saat Nabi Ibrahim berdakwah, saat Nabi Ibrahim menjadi nabi. Maka saat itu kita mendoakan juga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sampai mana tadi ya? Nah, sampai dia Nabi Umar bin Hisham ini ketika dia membunuh, akhirnya saat itu dia buntu. Gimana cara membunuh Muhammad ini? Membunuh Muhammad ini. Akhirnya mereka break dulu. Kalau gitu kita rapat break dulu, ngopi-ngopi dulu. Ya, mabuk-mabuk dulu. Nah, ini nggak ada ya, ini cuman saya aja tambah-tambah. Akhirnya saat itu mereka juga akhirnya muncul ide. Ide itu dari mana? Mereka dari setan. Orang-orang jahat itu idenya dari mana? Setan. Asy-syaitanu ya'udukumul faqra. Jadi setan itu selalu membisikkan kita kekurangan. Kamu ini kurang cantik nih, belilah skincare gitu kan. Setan itu selalu gitu, kerjanya selalu membisikkan kekurangan. Ada rumah satu, kurang nih kayaknya, kita kurang gede nih, buat lagi rumah gede. Setan itu selalu kerjaannya asy-syaitanu ya'udukumul faqra, fakir, selalu membisikkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Itu kerjaan setan. Akhirnya saat itu muncullah ide, kalau begitu kita surati para pemimpin-pemimpin kabilah untuk mengirimkan satu pemuda yang mereka kuat, yang mereka gagah untuk membunuh Rasulullah. Maka saat itu juga disepakati, ketuk palu. Diketuk palu oleh Umar bin Hisham, Abu Jahal. Ketuk palu, kalau gitu langsung malam itu di hari Kamis dia sepakati, malam Jumat eksekusi. Para pemuda-pemuda tadi yang dikirimkan, mereka sudah bertebaran mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka saat itu juga ketika mereka mengepung Rasulullah di rumahnya, maka Allah berikan mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu waja'alna bainahum sadda. Kami berikan orang-orang yang dia mengepung Rasulullah tak nampak Rasulullah. Itu surat apa itu? Waja'alna bainahum sadda, surah Yasin. Itu menceritakan bagaimana Rasulullah saat dikepung. Wa bainahum sadda, diberikan dinding, tak nampak orang-orang kafir, tak nampak kabilah-kabilah itu mengepung Rasulullah. Akhirnya Rasulullah selamat, dan orang yang pertama kali membiayai Rasulullah hijrah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, dia punya emas, akhirnya diberikan Rasulullah. Ini Rasulullah, pergilah ke Madinah. Maka saat itu ayahnya Abu Bakar As-Siddiq ini marah, curiga, jangan-jangan ini emas itu diberikan kepada Muhammad. Akhirnya ia ke rumahnya Abu Bakar, ditanya, ada nama anaknya Abu Bakar itu, namanya anaknya Asma. Nah, Asma namanya. Asma itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq, saudara dengan Aisyah, ya, saudara dengan Aisyah. Asma ini saudara dengan Aisyah. Nah, Asma ini pintar dia. Akhirnya dia tahu pasti kakeknya ini akan menanya harta bapaknya tadi, jangan-jangan diberikan kepada Rasulullah. Akhirnya saat itu emas itu dibungkus dengan kain. Saat itu Asma itu mengambil kain itu dan mengambil batu. Akhirnya kakek itu menanya, ada emasnya? Masih ada emasnya? Mas ayah engkau masih ada? Akhirnya masih ada nih kek, nih lihat, coba pegang keras. Akhirnya dia percaya. Oke lah kalau begitu. Akhirnya Rasulullah SAW dia hijrah ke Madinah, dan saat itu dibantu oleh namanya orang kafir yang membantu Rasulullah ini, tetangga dia, namanya Abdullah bin Uquraid, ya, Uquraid, Abdullah bin Uquraid. Dia yang membantu Rasulullah untuk menunjukkan jalan-jalan pintas, menunjukkan jalan-jalan cepat ke Madinah, supaya musuh-musuh itu tak bisa mengetahui dia. Maka saat itu Rasulullah sampai ke Madinah. Maka inilah pelajarannya, ada orang yang dia membantu Rasulullah dengan hartanya, ada yang membantu Rasulullah dengan tenaganya. Orang yang dia kafir, Abdullah bin Uquraid, tapi setelah lama dia masuk Islam, ya. Maka inilah karena keberkahan dia membantu Rasulullah, dia pun mendapatkan anugerah oleh Allah, yaitu diberikan dia masuk Islam. Maka saat ini adalah tantangan bagi kita, bagaimana peradaban yang kita lalui ini adalah bermuara dari pendidikan yang mereka diajarkan Al-Quran. Kalau ada pendidikan yang di sana tak diajarkan Al-Quran, bahkan menyelisihi Al-Quran, maka kita tarik anak-anak kita itu. Kalau ada ajaran-ajaran yang menyimpang, maka kita tarik, kita selamatkan anak kita. Ya, sekarang sedang heboh ini Az-Zaitun, ya, Az-Zaitun, ya. Panji Gumilang, ya. Nah, kenal Ibu? Kenal Ibu? Kenal di mana, Bu? Ini sekarang semakin hari kita semakin melihat betapa banyak kemungkaran, kezaliman yang kita lihat. Maka kata para ulama, man ridho bi munkarun. Barang siapa yang ridho mendiamkan kemungkaran, kalau ada kemungkaran kalau kita diam, maka orang tersebut telah berbuat mungkar. Man ridho bi zulmin fa zulmun. Barang siapa yang ridho mendiamkan kezaliman, ada orang mabuk di depan kita diam, dialah dosa dia buat dia, ya. Kita diam, tidak mencegahnya. Faman ridho man ridho bi zulmin fa zulmun, maka orang tersebut telah berbuat zalim. Maka inilah tantangan bagi kita, bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran,
pelajari sumber-sumber apa yang kita dalam hidup kita ini, hudal linnas. Al-Quran ini kita pakai untuk menjalankan syariat, untuk menjalankan kehidupan kita. Maka insya Allah kalau kita sudah klop dengan Al-Quran, kalau kita sudah mengamalkan dari Al-Quran, maka kita akan terhindar dari kesesatan-kesesatan ini. Maka peradaban saat ini adalah, kalau bangunan yang menjadi pusat peradaban adalah masjid, maka sumber pengetahuan atau ilmu yang menjadi peradaban adalah Al-Quran. Kalau di negeri itu tak ada Al-Quran, maka negeri itu seperti bangkai, negeri itu seperti tandus, negeri itu tak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dalam Al-Quran itu cerita yang mengisahkan, ada seorang di sana, seorang ayah, dia memiliki harta yang banyak, tapi dia memiliki anak-anak yang tak soleh. Dia kumpulkan anak-anak itu, nah sini, karena dia tahu akan meninggal dunia, akhirnya dikumpulkan anak-anaknya itu. Nanti kalau saya bapak meninggal, nih ladang ini untuk kamu, ladang ini untuk kamu, untuk kamu. Ya. Akhirnya si bapak tadi adalah yang dia terkenal dengan kekayaannya, jadi setiap tahun itu panen selalu melimpah ruah. Akhirnya saat itu juga ayahnya itu meninggal dunia, digantikan oleh anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya ini tak soleh, anak-anaknya ini licik. Akhirnya saat itu yang biasanya saat panen, hasil dari panen itu beberapa ia sedekahkan kepada orang-orang miskin, maka saat itu si anak ini berpikiran licik. Kalau sebiasanya dia panen itu pada pagi hari jam 7 jam 8, ini dia coba panen, berniat berkumpul musyawarah anak-anaknya itu panen kita jam 3 pagi, supaya tak ketahuan orang kalau kita panen, supaya hasil panen ini tidak dibagi-bagikan. Akhirnya saat itu belum lagi ia sampai ke ladang, Allah bakar seluruh lahan tanaman tadi. Dan itu masih ada sekarang tanah itu di Yaman. Ya, saya dulu pernah lihat fotonya. Jadi tanah itu hitam, tak ada satu pohon pun yang bisa tumbuh di situ. Ya, ini menandakan bahwa kalau kita tidak menyelisihi Al-Quran, kalau kita apalagi tidak membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini, kalau kata guru saya, Al-Quran ini bisa dihafal oleh orang bodoh, bisa dihafal juga oleh orang pintar. Yang nggak bisa siapa? Yang nggak bisa menghafal Quran atau mengamalkan Al-Quran adalah orang-orang yang main-main. Orang bodoh masih dia bisa hafal Quran, orang pintar masih dia juga bisa hafal Quran. Tapi orang-orang yang main-main terhadap Al-Quran, maka tak akan bisa dia hafal Quran, tak akan bisa dia mengamalkan Al-Quran. Maka kuncinya bagaimana kalau kita mengamalkan Al-Quran ini dengan mudah adalah mujahadah. Jangan main-main, jangan main-main. Maka betapa banyak orang yang dia mencampakkan Quran, menginjak-injak Al-Quran, merendahkan Al-Quran. Maka rubbatalil Quran, kebanyakan orang yang dia dekat dengan Al-Quran, wal Qur'anu yal'anu, tetapi Al-Quran itu melaknat dirinya. Nah, betapa banyak orang yang saat ini dia, bahkan kemarin saya lihat ada seorang LGBT ketika dia nikah baca Al-Fatihah. Ya. Nah, ini merendahkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Ya, betapa banyak orang saat ini yang dia mudah sekali merendahkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah sumber peradaban dunia. Isinya apa? Isinya adalah akhlak. Karena khuluq Rasulullah yaitu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka kuncinya di suatu kampung ini memiliki kemajuan peradaban atau tidaknya, yaitu tergantung kepada akhlak-akhlaknya. Di pesantren kalau tidak ada akhlaknya, berarti pesantren itu belum mengajarkan Al-Quran dengan baik. Kalau di masyarakat ini masih ada akhlak-akhlak yang buruk, masih ada kejahatan-kejahatan,
maka boleh jadi Al-Quran belum sampai kepada mereka, belum sampai turun kepada mereka. Maka inilah tugas kita. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.